Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Belajar Coding. Ini adalah video pertama di channel Belajar Coding dan saya akan mulai membahas seri tentang HTML. Di episode pertama ini, saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu HTML dan nanti kita akan sama-sama belajar membuat aplikasi pertama kita, yaitu aplikasi Hello World. Nah, apa itu HTML teman-teman? HTML kepanjangannya adalah Hypertext Markup Language atau bahasa yang membangun sebuah website. Website apapun yang kita buka, teman-teman, itu dibangun oleh HTML. Saya akan kasih lihat teman-teman contohnya. Di sini saya membuka website Wikipedia yang membahas tentang Indonesia. Kalau saya klik kanan di sini saya menggunakan Chrome browser. Kalau teman-teman menggunakan browser yang lain seperti Firefox, Edge, Opera atau yang lainnya, teman-teman juga akan menemukan option ini, View Page Source. Teman-teman bisa klik dan kita akan melihat kode di belakang website ini. Dan kita akan menemukan HTML di sini, kode HTML. Jadi kode HTML ini akan diproses atau diterjemahkan oleh browser kita dan ditampilkan halaman web yang kita lihat sekarang ini. HTML ini bukan termasuk programming language ya teman-teman. Di HTML kita tidak bisa membuat variabel, kita juga tidak bisa membuat function, dan tidak ada conditional statement seperti if else, seperti yang ada di programming language yang lainnya. Sehingga HTML bukan termasuk programming language. HTML ini juga merupakan teknologi front end. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah tentang front end developer, back end developer, atau mungkin juga full stack developer. Nah, apa sih bedanya? Saya akan menjelaskan dulu tentang perbedaan front end dan back end. Ini contohnya, waktu kita membuka halaman website Google, dan kita coba misalnya mencari berita Indonesia terkini, seperti yang teman-teman lihat di slide saya ya teman-teman. Ini adalah UI-nya Google, atau disebut juga front end-nya Google. Dan kalau kita klik enter untuk cari tentang berita Indonesia terkini, browser kita akan mengirimkan request ke server di belakangnya Google, dan juga di database belakangnya Google. Google akan melakukan back-end processing dan mencari yang related dengan berita Indonesia terkini. Setelah mereka dapat datanya, servernya Google ini akan mengirimkan respons balik ke browser kita dan ditampilkan tentang berita Indonesia terkini ini. Ada di yang saya dapat di sini, hasilnya ada liputan6.com, ada CNN. Ini adalah hasil dari processing server di belakangnya Google, gitu teman-teman. Analogi lainnya, contohnya kalau kita datang ke sebuah restoran, kita duduk di restoran itu dan kita lihat menunya, lalu kita pesen makanan, contohnya kita pesen nasi goreng. Saat kita memesan menu itu adalah ibaratnya front end. Dan waktu menu kita diantar ke belakang, ke dapurnya, dan kokinya masak nasi goreng, itu ibaratnya seperti back end. Setelah nasi gorengnya selesai dimasak, dikirim balik ke meja kita, itu balik lagi ke front end. Analoginya seperti itu ya teman-teman. Nah, teknologi apa aja sih yang membangun front end? Ada 3 teknologi utama untuk front end, yaitu HTML, CSS, dan JS. Istilahnya kalau sebuah rumah, HTML ini adalah fondasi rumahnya, tembok-temboknya. CSS ini seperti cat rumah kita, kayak yang menghiasi rumah kita, atau hiasan-hiasan yang ada di rumah kita, itu adalah CSS. Dan JS ini melakukan function. Contohnya kalau kita pencet tombol nyalain lampu atau nyalain keran air, ada fungsi di belakangnya. Itu dianalogikan dengan JavaScript.
Nah, kalau back-end, teknologi-teknologinya contohnya Java, C Sharp, Python, Node.js, Ruby, PHP, dan juga teknologi database seperti MySQL, MongoDB, dan yang lainnya. Ini termasuk kategori back-end. Nah, full stack itu mengcover keduanya, front end dan back end. Jadi kalau teman-teman dengar full stack developer, itu artinya developer yang menguasai front end dan back end. Nah, sekarang kita mulai mempelajari lebih detail tentang HTML ya. HTML punya struktur seperti ini. Ini disebut juga boilerplate-nya ya teman-teman, atau template-nya. Jadi HTML dibuka dengan tag HTML dan juga ditutup dengan tag /HTML. Di dalam tag HTML ini ada head dan ada body. Head juga sama, dibuka dengan tag head, ditutup dengan tag head juga /head. Begitu juga dengan body. Di dalam head biasanya ada title, dan konten yang ada di dalam title ini akan ditampilkan menjadi title halaman web kita, dan apa yang ada di dalam body akan ditampilkan di halaman web kita. Supaya kita mengerti lebih jelas, mari kita sama-sama belajar untuk membuat aplikasi Hello World. Hello World ini biasanya adalah aplikasi yang pertama kali dibuat waktu kita belajar language yang baru. Nah, untuk Hello World ini saya akan mulai dengan menggunakan Notepad. Saya yakin pasti komputer teman-teman ada Notepad juga ya. Kita bisa buat file baru. Saya kasih nama ini Hello. Oke, kita buat code HTML-nya. Untuk awal kita buat di Notepad ini dulu ya teman-teman. Jadi HTML tadi dibuka dengan tag HTML dan ada tag penutupnya /HTML. Ini strukturnya ya. Saya kasih spasi 2 kali. Di dalam HTML ini ada head dan juga ada tag penutup head, dan ada body ya teman-teman. Body pembuka dan juga penutup /body. Oke, ini format standar dari HTML. Di dalam head tadi kita biasanya ada title yang akan menjadi title dari halaman web kita. Contohnya saya akan kasih title di sini Hello. Tutup juga dengan /title. Nah, di body saya akan masukkan tag H1. Nanti saya akan bahas di episode berikutnya tentang elemen-elemen dasar HTML ya teman-teman. Ini untuk contoh pertama aja. Saya akan masukkan teks Hello World. Dan ditutup juga dengan /H1. Oke, kalau teman-teman udah membuat seperti ini, teman-teman bisa save ya. Teman-teman coba juga ya supaya teman-teman bisa mengerti. Kalau teman-teman hanya menonton akan sulit untuk mengerti, tapi kalau teman-teman ikut mencoba dan juga buat aplikasi bersama dengan saya, teman-teman pasti akan dengan mudah mengerti. Oke, kalau ini kita save, kita close. Nah, kita ganti extensionnya teman-teman menjadi HTML. Dari TXT kita ganti jadi HTML supaya menjadi HTML file. Kita klik yes. Kalau teman-teman nggak bisa lihat file extensionnya, teman-teman bisa pergi ke view ya, klik view tab, terus centang ini teman-teman, file name extension, supaya kita bisa lihat extension dari file yang kita buat. Nah, setelah menjadi HTML file, kita buka. Ini secara otomatis akan dibuka di browser kita, di default browser kita. Untuk saya ini pakai Chrome, dan kita akan melihat nih teman-teman, judul title web page-nya ini Hello, dan kita bisa lihat Hello World di sini.
Kalau saya buka lagi ya teman-teman, ini kita bisa buka lagi, kita bisa edit lagi dengan notepad tadi ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, tadi title hello itu tadi itu ditampilkan sebagai title halaman ini, dan hello world H1 ini ditampilkan di sini sebagai kontennya itu teman-teman ya. Jadi ini head, title di dalam tag head, dan hello world ini di dalam body, dan semuanya ada di dalam tag HTML itu ya teman-teman. Nggak susah ya teman-teman, dan kita akan belajar secara bertahap. Nah, ada beberapa kesulitan kalau kita menggunakan code editor Notepad ya teman-teman, dan saya akan menggunakan, dan saya mau mengajak teman-teman juga untuk menginstal yang namanya code editor. Code editor ini akan memudahkan kita dalam kita menulis code ya teman-teman. Dan code editor yang saya pakai adalah Sublime Text. Teman-teman bisa pergi ke link ini untuk mendownload Sublime Text. Ya, ini free teman-teman. Ada juga license-nya, teman-teman bisa beli kalau teman-teman mau full feature-nya. Tapi untuk belajar yang free version itu sudah cukup teman-teman. Oke, teman-teman bisa download installernya dan install. Dan saya sudah menginstal sebelumnya. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, apa sih kelebihannya dari menggunakan code editor ini? Jadi code editor ini akan membantu kita dan mempercepat dalam kita menulis code. Contohnya, saya akan buat dulu file HTML-nya. Saya akan save. Saya akan buat file yang lain ya teman-teman. Saya akan buat hello. Yang kedua, hello2.html. Nah, dengan menggunakan code editor ini, kita bisa membuat boilerplate HTML secara otomatis. Jadi teman-teman bisa ketik HTML, lalu tekan tab HTML, tekan tab di keyboard teman-teman. Secara otomatis kita akan bisa mendapatkan ini ya teman-teman. Kita nggak perlu ngetik, tapi secara otomatis code editor ini membuatkan template ini buat kita. Tadi HTML, head-nya udah ada, title-nya udah ada, body-nya juga udah ada. Dan ini meta tag ya teman-teman. Dan ini tag standar di dalam HTML5 ya teman-teman. Dan kita bisa menulis di sini sama hello 2 misalkan. Di body kita contohnya tadi kita buat H1. Nah, untuk menulis tag yang lain juga itu bisa dibantu oleh code editor ini. Dan kalau kita ketik H1 ya teman-teman, lalu tab juga, lalu klik tab, lalu dia akan memberikan rekomendasi tag H1 yang kita mau buat, lalu kita klik enter. Dia akan secara otomatis membuatkan opening tag dan closing tag hanya dengan mengetik sekali lagi ya H1 lalu tab. Seperti itu teman-teman. Kita bisa tulis hello world 2 misalnya, lalu save, lalu kita buka lagi filenya, kita akan dapat ya yang sama, tapi dengan menggunakan code editor ini jadi jauh lebih cepat ya teman-teman. So di episode berikutnya saya akan menggunakan Sublime Text. Teman-teman bisa install tools ini juga ya teman-teman untuk memudahkan dalam kita menuliskan code. Halo teman-teman semuanya. Di episode kali ini, episode yang kedua dari seri HTML, saya akan membahas tentang elemen-elemen dasar HTML.
Kalau teman-teman belum nonton episode yang pertama, teman-teman boleh nonton dulu ya. Di episode yang pertama, saya menjelaskan tentang apa itu HTML, dan sebelumnya kita juga sudah belajar tentang bagaimana membuat Hello World. Nah, format elemen HTML itu seperti ini ya teman-teman. Ada tag pembuka dan juga tag penutup. Di antara tag pembuka dan tag penutup ini ada konten elemen. Akan tetapi ada juga beberapa elemen yang tidak memiliki tag penutup. Nanti akan saya bahas di slide-slide selanjutnya. Elemen-elemen dasar HTML ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama adalah elemen H1 sampai dengan H6. Elemen ini adalah untuk heading. H1 adalah untuk heading yang paling besar sampai dengan H6 yang paling kecil. Selanjutnya ada elemen P atau paragraf. Ini digunakan untuk membuat paragraf. Ada juga elemen strong atau B. Ini adalah untuk membuat font kita menjadi tebal ya teman-teman, atau bold. Ada juga elemen EM atau emphasize atau I. Ini adalah untuk membuat fontnya menjadi miring, italic. Dan ada juga ins, kepanjangannya dari insert atau U. Ini adalah untuk underline atau garis bawah. Nah, yang teman-teman lihat ini strong atau B, EM atau I, INS atau U. Ini sebetulnya sama, hasilnya akan sama, akan tetapi di HTML5 direkomendasikan untuk bold menggunakan elemen strong, italic menggunakan elemen EM atau emphasize, underline direkomendasikan untuk menggunakan INS atau insert. Kenapa? Karena tag-tag ini lebih punya meaning ya teman-teman. Jadi strong ini adalah untuk kata-kata yang kuat, oleh karena itu kata-kata itu jadinya di bold. EM adalah untuk kata-kata yang di-emphasize atau ditekankan, makanya kata-kata itu jadinya di italic atau jadi miring. Lalu ins adalah untuk kata-kata yang di-insert, oleh karena itu kata-kata tersebut digaris bawahi atau di underline. Begitu filosofinya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa buka code editornya ya teman-teman. Di sini saya pakai Sublime Text, tapi kalau teman-teman mau pakai code editor yang lain seperti Atom atau VS Code, itu boleh juga. Terserah teman-teman dan itu tergantung selera teman-teman juga. Nah, pertama-tama saya akan buat file HTML-nya dulu supaya code editor ini bisa mengenali file kita ini file HTML. Saya akan buat file element.html. Kita harus mention juga extensionnya ya teman-teman, .html. Di episode sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat template HTML atau boilerplate HTML secara otomatis, yaitu caranya dengan mengetik HTML lalu tekan tab di keyboard teman-teman. Ketik HTML lalu tekan tab. Secara otomatis template ini akan dibuatkan untuk kita. Teman-teman juga bisa membuat strukturnya jadi lebih mudah dibaca ya. Kalau teman-teman mau, teman-teman bisa highlight elemen head ini, lalu tekan tab, begitu juga dengan body, tekan tab, supaya kita bisa lihat bahwa elemen head ini ada di dalam elemen HTML, dan body juga ada di dalam elemen HTML. Dan head dengan body ini satu level ya teman-teman. Untuk title, saya akan buat elemen dasar HTML, misalnya, ya teman-teman. Lalu di body, saya akan membuat elemen H1 sampai dengan H6 supaya teman-teman bisa lihat perbedaan ukuran dari heading H1 sampai dengan H6. Teman-teman bisa ketik H2 selanjutnya, lalu tekan tab, heading 2, lalu H3, tekan tab untuk heading 3. Kalau teman-teman mau copy juga boleh ya teman-teman.
Misalnya teman-teman copy, lalu teman-teman ganti menjadi heading 4. Selanjutnya heading 5. Dan yang terakhir heading 6. Heading itu tadi sampai 6 ya teman-teman. Oke, kalau udah teman-teman bisa save dan buka filenya ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat heading 1 sampai dengan heading 6. Ukurannya seperti ini ya teman-teman. Jadi heading 1 dari yang paling besar dan heading 6 yang paling kecil. Oke, tadi kita belajar juga tentang elemen P atau paragraf ya teman-teman. Boleh ketik P lalu tekan tab. Misalnya teman-teman boleh tulis apa aja, terserah teman-teman. Belajar coding itu mudah, misalnya ya teman-teman, seperti ini. Lalu save lagi dan teman-teman bisa refresh file yang tadi teman-teman buka. Oke, nah kita bisa lihat ini adalah dari tag P tadi ya, belajar coding itu mudah. Nah, saya mau buat tag paragraf yang lain, misalnya tetap semangat, lalu tag P yang lain, ayo subscribe belajar coding. Ya teman-teman, kalau teman-teman belum subscribe, teman-teman boleh subscribe juga channel ini ya teman-teman. Kita save lagi dan coba kita lihat hasilnya. Nah, ada paragraf yang baru ya teman-teman di sini. Ini dari elemen P. Tadi kita juga belajar bagaimana untuk membuat kata-katanya itu menjadi tebal, bold, italic, miring, dan juga underline atau garis bawah. Nah, caranya adalah misalnya kita mau buat kata mudah ini jadi bold. Teman-teman bisa masukkan elemen strong di sini. Sama ya, ketik strong lalu ketik tab, tapi kita mau masukkan mudah ini di antara elemen strong ini ya teman-teman. Jadi teman-teman pindahkan tag penutup strong ini dan tag strong ini di dalam P ya teman-teman. Kita cuma mau buat kata mudah ini menjadi tebal. Teman-teman save lagi, lalu kita lihat lagi, refresh di browser teman-teman, dan kita bisa lihat kalau tag strong tadi membuat kata mudah ini jadi tebal. Nah, sama konsepnya kalau teman-teman mau buat jadi italic atau miring, tadi tag italic itu dibuat dengan elemen EM. Teman-teman bisa ketik EM, lalu tekan tab lagi, dan kita pindahkan nih semangat ini di dalam elemen EM atau dalam tag EM. Save. Oke, kalau teman-teman dapat warning seperti ini ya, teman-teman bisa, kalau mau teman-teman mau beli license-nya, teman-teman bisa purchase atau teman-teman bisa cancel aja. Oke, refresh. Nah, kita bisa lihat sekarang kata semangat itu jadi italic atau jadi miring. Kalau kita mau buat subscribe ini jadi garis bawah ya teman-teman. Teman-teman bisa masukkan tag ins tadi, ins. Ketikkan ins lalu tekan tab. Kita buat subscribe ini ada di dalam tag ins supaya subscribe ini jadi digaris bawahi. Kalau udah teman-teman bisa save lagi lalu refresh lagi. Nah, kita bisa lihat subscribe ini jadinya digaris bawahi. Begitu teman-teman. Nah, ada juga beberapa elemen yang tanpa tag penutup, teman-teman. Contohnya adalah HR untuk garis horizontal
dan BR untuk line break. Kita coba ya teman-teman. Misalnya di bawah sini kita mau masukin garis horizontal. Kita bisa buat HR, lalu tab. Nah, HR ini adalah elemen tanpa tag penutup. Dan code editor kita tahu kalau HR ini tidak perlu tag penutup. Jadi cukup seperti ini. Ini akan membuat garis di halaman web kita. Kalau teman-teman kembali ke browser teman-teman, lalu refresh, kita bisa lihat. Jadi ada garis di sini ya teman-teman. Dan tag yang lainnya yaitu BR, itu adalah untuk membuat break atau jeda. Nah, kalau misalkan kita mau kasih spasi nih, kasih jarak antara kalimat ini, kalimat yang pertama ini dengan kalimat yang kedua. Kita nggak bisa buat jarak dengan cara kasih spasi seperti ini ya teman-teman. Meskipun saya kasih beberapa spasi di sini, kalau saya save, lalu refresh lagi di sini, ini tidak ada perubahan apa-apa antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Tapi cara untuk membuat jeda di HTML adalah dengan menggunakan elemen BR. Teman-teman bisa ketik BR lalu tekan tab. Nah, lagi-lagi code editor kita tahu kalau tag BR ini atau elemen BR ini tidak memerlukan tag penutup. Makanya hanya seperti ini saja ya teman-teman. Dan kalau teman-teman save lalu refresh lagi, kita bisa lihat sekarang ada jeda antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Begitu juga kalau teman-teman mau kasih jeda antara yang kalimat kedua dengan kalimat ketiga, teman-teman bisa masukkan BR lagi ya teman-teman. Lalu refresh lagi. Nah, kita bisa lihat ada jeda di sini. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Belajar Coding. Di episode ketiga dari seri HTML ini, saya akan membahas tentang link. Di episode sebelumnya, saya sudah membahas tentang elemen dasar HTML. Kalau teman-teman belum menonton episode sebelumnya, teman-teman boleh nonton dulu ya. Nah, ini adalah format dari link element. Dan saya juga ingin menjelaskan kepada teman-teman, apa sih bedanya tag, atribut, dan elemen. Tag adalah penanda di awal dan di akhir dari elemen. Kalau teman-teman melihat A di sini, ini adalah untuk link elemen, A di sini adalah tag. Ini adalah tag pembuka dan slash A ini adalah tag penutup. Atribut adalah informasi tambahan yang ada di tag pembuka. Dan untuk link elemen, atribut href ini adalah sifatnya wajib, diperlukan oleh link elemen. Dan elemen adalah gabungan dari tag dan atribut dan juga konten yang ada di antara tag pembuka dan tag penutup. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama mencoba dan belajar membuat link elemen. Teman-teman bisa buka code editornya dan pertama-tama kita save dulu filenya. Saya akan kasih nama link.html. Setelah teman-teman membuat filenya, HTML filenya, teman-teman bisa buat dulu boilerplate-nya atau template HTML-nya. Caranya dengan mengetikkan HTML lalu tekan tab di keyboard teman-teman. Nah, secara otomatis template-nya udah dibuat. Untuk title, saya akan kasih title link. Tadi kita sudah pelajari kalau link elemen ini dibuka dengan tag A ya teman-teman. Teman-teman bisa ketik A lalu tekan tab lagi di keyboard teman-teman. Nah, di sini ada beberapa elemen yang dimulai dengan huruf A. Kita akan pilih hanya A. Link elemen itu hanya A. Dan code editor akan membuat seperti ini, membuat tag awal, tag penutup, dan juga atributnya. Nah, code editor kita ini tahu kalau atribut href ini atau href ini adalah
sifatnya wajib. Jadi secara otomatis atribut ini dibuat oleh code editor. Kalau sebelumnya kita belajar tentang elemen heading ya teman-teman. Contohnya H1. Kalau kita buat H1, code editor kita tidak akan memberikan atribut apa-apa. Karena untuk elemen H1, elemen ini tidak memerlukan atribut. Tetapi kalau link element, ini wajib memiliki atribut href. Karena ini adalah source dari link kita. Oke. Misalkan saya akan masukkan teks di sini, link ke Google. Dan kita masukkan link Google-nya di atribut href ini ya teman-teman. Tadi saya sudah buka websitenya Google, saya copy URL-nya, lalu balik lagi ke code editor kita, dan kita masukkan linknya ke sini di dalam atribut href. Oke, teman-teman boleh save, lalu kita buka filenya. Ini file yang saya buat tadi ya teman-teman. Teman-teman bisa buka, dan kita melihat di sini ada teks link ke Google, dan kalau kita klik link ini akan membuka websitenya Google, begitu teman-teman. Nah, memasukkan link seperti ini disebut absolute link. Ada juga yang disebut relative link, yaitu link ke page lainnya di dalam website kita, website yang mau kita buat. Kalau ini adalah link keluar dari, kalau kita membuat website, ini link keluar website, tapi kita juga terkadang memerlukan link di dalam website kita sendiri ke page yang lainnya. Nah, itu disebut relative link. Contohnya, di folder ini, saya sebelumnya membuat file hello.html ya teman-teman. Nah, kita bisa copy nama filenya, lalu kita bisa ganti link ini dengan nama file kita, nama page yang lainnya, atau halaman website yang lainnya. Teman-teman save. Di sini saya akan ganti teksnya link ke hello world. Oke, kalau teman-teman, nih saya balik lagi ya. Kita bisa melihat teksnya sudah berubah, link ke hello world, dan kalau kita klik, kita akan membuka file hello.html. Nah, pertanyaan lainnya, gimana kalau file ini ada di dalam folder? Contohnya kita buat test folder ya teman-teman, dan saya akan pindahkan file hello.html ini ke test folder. Nah, href link ini saya akan tambahkan nama foldernya, test/hello.html. Kalau kita balik lagi ke browser kita dan kita refresh ya teman-teman, teman-teman bisa perhatikan URL-nya di sini. Di sini link.html. Kalau kita klik, nah ini masuk ke test folder dulu dan baru membuka filenya hello.html. Begitu teman-teman. Halo teman-teman semuanya. Di episode keempat dari seri HTML ini, saya ingin membahas tentang image, atau bagaimana caranya memasukkan gambar ke halaman web kita. Nah, format image element itu seperti ini ya teman-teman. Jadi image element dimulai dengan tag img atau singkatan dari image, lalu ada atribut source. Nah, atribut source ini adalah mandatory atau wajib, dan ada juga atribut-atribut optional seperti width, height, dan align. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama belajar dan mencoba untuk membuat elemen image ini. Teman-teman bisa buka code editornya ya.
Dan pertama-tama saya akan save dulu filenya. Saya akan kasih nama image.html. Setelah kita buat HTML filenya, kita bisa ketik HTML, lalu tekan tab untuk membuat template-nya secara otomatis. Title-nya saya akan kasih judul image, lalu kita akan masukkan tag image atau elemen image di bodinya. Kita ketik img lalu tekan tab. Nah, code editornya secara otomatis membuatkan elemen image ini untuk kita, dan tidak ada tag penutup ya untuk image ini, hanya tag pembuka, dan ada atribut yang mandatory atau wajib, yaitu atribut source. Nah, source ini bisa diambil dari link dari website lain atau dari image di local file kita, atau kalau kita menggunakan CMS, kita bisa menggunakan link di CMS kita. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang CMS. Nah, sebagai contoh di sini, misalkan kita membuka websitenya Google. Di website Google ini ada gambarnya ya, gambar Google ini. Untuk kita mendapatkan link dari gambar ini, kita bisa klik kanan, lalu copy image address. Nah, kalau teman-teman buka tab lain, lalu paste address-nya, teman-teman akan bisa mendapatkan hanya gambarnya saja dari Google. Oke, kita copy link gambarnya ini, dan kita coba masukkan ke source attribute, lalu teman-teman save. Nah, kalau teman-teman buka file HTML-nya, nah, teman-teman bisa melihat gambar Google di halaman yang teman-teman baru saja buat. Cara lainnya, kalau kita ingin memasukkan gambar, kita bisa juga save dulu gambar ini. Ini kalau ini kita buka dari internet ya. Tapi kita bisa juga save gambar ini ke komputer kita. Kita save image. Lalu misalkan saya kasih nama ini Google logo .png ya, teman-teman. Nah, lalu kita copy nih filenya, nama filenya, dan kita ganti di sini. Sebelumnya, saya mau kasih lihat dulu teman-teman. Ini tadi page yang kita buat ya. Kalau teman-teman klik kanan di sini, lalu view page source, kita bisa lihat nih, kalau source-nya itu langsung dari google.com. Nah, sekarang kita coba source-nya dengan langsung seperti ini, langsung ke nama filenya, karena kita sudah save gambar ini ke komputer kita. Lalu teman-teman save dan coba refresh di sini. Teman-teman refresh, kelihatannya tidak ada perubahan karena memang gambarnya sama. Tapi kalau teman-teman lihat lagi view page source, nah kita bisa lihat source-nya ini sudah berubah dari absolute link atau dari website lain menjadi relative link, link dari local file, seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan kita pengen rubah size-nya, gimana nih? Nah, kita bisa masukkan atribut lainnya, yaitu yang tadi kita sudah pelajari, kita masukkan atribut width ya teman-teman. Misalkan kita mau buat width-nya jadi 200 pixel, kita masukkan angka 200 ke sini, dan kalau kita refresh, gambarnya jadi lebih kecil ya teman-teman. Kita bisa juga set height-nya. Nah, code editor tadi secara otomatis kasih rekomendasi height, kita nggak perlu tulis semuanya, cukup ketik sebagian lalu tekan tab. Nah, misalkan saya mau buat gambarnya jadi kotak 200 kali 200, bisa juga ya teman-teman. Kita refresh lagi. Nah, di sini jadi kotak, tapi gambarnya jadi nggak bagus ya teman-teman, jadi ke distorsi. Tapi ini cuma menunjukkan aja
Mau kasih lihat aja ke teman-teman kalau kita bisa atur panjang dan lebarnya dari gambar di halaman web kita. Saya ganti lagi jadi ke 100 ya supaya enak dilihat gambarnya. Nah, oke. Atribut lainnya kita bisa masukkan juga atribut align. Align ini kita mau align ke kiri atau ke kanan. Ini secara default align-nya kiri. Kalau saya mau rubah align-nya jadi kanan, kita bisa masukkan atribut align right. Kalau kita refresh, nah gambar kita jadi align ke kanan. Kita bisa gabungkan juga ya tag image ini atau elemen image ini dengan image link yang kita pelajari di episode sebelumnya. Kalau teman-teman klik di sini di gambar Google ini, saat ini tidak pergi kemana-mana. Ini hanya static image aja. Nah, gimana caranya kalau kita pengen buat image ini kalau diklik pergi ke website Google-nya langsung. Nah, sebelumnya saya mau rubah dulu balik ke align-nya left supaya lebih enak dilihatnya. Lalu kita masukkan atau kita buat dulu elemen link, yaitu dengan ketikan A lalu tekan tab. Nah, href-nya ini kita masukkan link Google-nya. Kita masukkan ke sini link website Google-nya dan kita masukkan elemen image ini ke dalam elemen link. Jadi kalau image ini diklik, image ini akan pergi ke link ini atau ke websitenya Google seperti itu. Nah, teman-teman bisa save lalu coba refresh lagi. Nah, sekarang kalau kita pindahkan mouse kita ke atas gambar ini ya teman-teman, mouse kita jadi seperti tangan. Artinya ini gambar ini bisa diklik dan menjadi seperti link. Nah, kalau kita klik, ini akan membuka situs atau website Google-nya secara langsung. Halo teman-teman semuanya, di episode kelima dari seri HTML ini, saya akan membahas tentang list. Ada dua jenis list, yaitu unordered list dan ordered list. Apa bedanya? Nah, teman-teman bisa lihat dari contoh di sini. Unordered list itu tidak punya urutan atau tidak punya numbering system. Jadi secara default, kalau kita menggunakan unordered list, list kita itu akan ditandai dengan bullet point seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan ordered list, ada numbering systemnya dan ada urutannya. Contohnya seperti ini. Bisa dengan 1, 2, 3, 4. Kita bisa rubah juga nanti atributnya jadi ABCD dan beberapa yang lainnya. Untuk unordered list, formatnya seperti ini teman-teman. Unordered list dibuka dengan tag UL dan ditutup dengan tag UL juga. Lalu di dalam tag UL ini ada list, yaitu li. Ya. Kalau order list, formatnya seperti ini teman-teman. Dibuka dengan tag OL, ditutup dengan tag OL, dan di dalamnya ada elemen list juga. Nah, ada beberapa atribut untuk order list, yaitu type A, ini untuk ABCD dan seterusnya, tapi huruf kecil. Kita bisa juga menggunakan type A-nya A besar, jadi nanti ABC dan itu kapital. Kita bisa gunakan juga type I, ini untuk penomoran Romawi, tapi hurufnya kecil, dan juga I besar untuk penomoran Romawi, tapi kapital. Kalau kita tidak menggunakan atribut, ini secara default listnya akan menggunakan numbering 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, kita sama-sama coba yuk buat list. Teman-teman bisa buka code editornya, dan seperti biasa di awal kita buat dulu filenya. Saya akan kasih nama list.html.
Lalu kita buat template HTML-nya dengan mengetik HTML, lalu tekan tab di keyboard teman-teman. Title-nya saya akan kasih nama list. Nah, kita coba dulu buat unordered list ya teman-teman. Tapi saya akan kasih heading dulu di sini. Saya akan kasih H3 supaya tidak terlalu besar. Kalau H1 mungkin kegedean. Mungkin ini judulnya atau nama dari listnya. Saya akan kasih hobi saya. Lalu kita buat unordered list di bawahnya dengan mengetik UL lalu tekan tab. Nah, di dalam UL ini, di dalam unordered list ini kita buat listnya teman-teman ya, dengan mengetik LI lalu tab. Misalkan ini teman-teman bisa isi apa saja ya, coba apa saja hobinya teman-teman. Saya akan contohkan, misalkan sini makan, lalu list yang kedua tidur misalkan ya teman-teman. Yang ketiga teman-teman bisa copy juga ini kalau teman-teman nggak mau buat lagi listnya. Misalkan ketiga belajar coding. Nah, teman-teman bisa save. Lalu kita coba lihat hasilnya ya, buka filenya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini tadi heading kita H3. Lalu ini adalah unordered list yang kita buat. Nah, misalnya kita mau buat menjadi order list. Kita bisa rubah ini jadi OL. Lalu save. Dan teman-teman bisa refresh lagi di browsernya. Nah, dengan menggunakan OL, list kita menjadi seperti ini ya teman-teman. Ada numbering sistemnya. 1, 2, 3. Ini secara default menggunakan angka, tapi teman-teman bisa juga tambahkan atribut. Misalkan teman-teman pengen numbering sistemnya itu dengan alfabet, kita masukkan tipe A, seperti yang tadi kita sudah pelajari di slide-nya. Kalau kita masukkan atribut ini, kita lihat hasilnya ya teman-teman. Akan menjadi seperti ini, menggunakan ABC. Kita bisa rubah lagi, misalkan type-nya jadi A kapital. Kita save lagi, lalu refresh lagi di browsernya. Sekarang menjadi seperti ini, ABC-nya kapital. Kalau kita mau penomoran Romawi, kita bisa masukkan I-nya bisa I kecil. Hasilnya seperti ini kalau I kecil. Atau I yang kapital ya, untuk menjadi penomoran Romawi tapi yang kapital. Refresh lagi menjadi seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman tentang list, unordered list, dan ordered list. Semuanya, di episode ke-6 dari seri HTML ini, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara membuat table menggunakan HTML. Berikut ini adalah format dari table element. Table element dibuka dengan tag table dan ditutup juga dengan tag table. Di dalam tag table ini ada t-head atau table head dan ada juga t-body atau table body. Nah, di dalam table head ini ada tr atau table row. Nah, satu row ini mewakili satu row pertama atau satu baris pertama dari table tersebut. Jadi satu TR di sini adalah baris pertamanya. Dan di dalam TR ini ada T-head atau TH. Ini adalah table heading. Jadi heading 1 ini ada di dalam elemen TH yang pertama. Heading 2 ada di dalam elemen TH yang kedua. Dan seterusnya. Di bawah judul dari kolom-kolom ini atau di bawah heading-heading ini ada body dari tabel tersebut. Nah, ini termasuk di dalam T-body. Dan satu TR di dalam T-body mewakili satu baris di dalam sebuah tabel. Dan TD ini mewakili
konten dari setiap selnya. TD ini adalah table data. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba membuat tabel menggunakan HTML. Kita buka code editor kita ya teman-teman, dan seperti biasa, save dulu filenya sebagai HTML file. Saya akan kasih nama table.html. Lalu kita buat boilerplate-nya dulu ya teman-teman, atau template HTML-nya dengan mengetik HTML lalu tekan tab. Untuk title-nya saya akan kasih title table. Nah, di sini mari kita buat table element. Yang teman-teman bisa ketik table lalu tab juga. Sekarang table elemennya udah jadi ya teman-teman. Seperti yang kita pelajari di slide sebelumnya, di dalam table element ini ada elemen t-head atau table head. Dan ada juga t-body atau table body. Di dalam t-head ini, kita harus buat dulu row-nya. Kita buat satu row, satu elemen tr. Lalu di dalam row ini, kita akan buat kolom-kolomnya dengan elemen th atau table heading. Nah, misalkan saya ingin membuat satu tabel dengan kolom yang pertama, misalkan untuk nama, lalu kolom yang kedua, kota kelahiran, misalnya, dan yang ketiga, TH yang ketiga, hobi. Oke, kalau kita save ya teman-teman, lalu kita buka filenya. Nah, akan jadi seperti ini ya teman-teman. Coba saya buat ini sebelah-sebelahan. Oke, nah nama di sini menjadi kolom yang pertama, kota kelahiran. Kalau mungkin teman-teman bingung ini, mungkin saya tambahin underscore ya teman-teman biar nggak bingung lihatnya karena ada space. Saya tambahin underscore, save, lalu refresh di sini. Oke, kota kelahiran ini menjadi kolom yang kedua, dan yang ketiga adalah hobi. Ini semua di dalam satu tr, karena tr ini akan membuat satu row. Oke, untuk isi tabelnya kita buat di dalam t-body. Kita buat juga tr-nya ya teman-teman. Nah, ini akan menjadi satu row dan kita buat datanya dengan elemen td. Misalkan yang pertama namanya Abdul, lalu td yang kedua adalah kota kelahiran, misalkan Bandung. Lalu tadi yang ketiga hobinya, misalkan makan, gitu ya teman-teman. Kita coba lihat dulu hasilnya, kita save lalu refresh di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Nih kolom yang pertama, kolom kedua kota kelahiran, kolom ketiga hobi. Nah, di sini nggak ada bordernya ya teman-teman. Untuk memberi border, kita bisa kasih atribut di tag pembuka table dengan atribut border. Misalkan kita buat 1 pixel, bisa kasih 1 seperti ini ya teman-teman. Dalam tanda petik 1. Oke, bisa di cancel. Lalu refresh. Nah, sekarang ada bordernya teman-teman. Kalau mungkin border ini cukup terlihat oldies ya teman-teman. Tapi nanti kita akan belajar CSS dan kita bisa bikin border yang lebih terlihat modern dengan menggunakan CSS. Untuk sekarang kita pakai border ini dulu. Misalkan kita mau buat data yang lainnya, kita buat row yang lainnya dengan cara mengcopy tr ini ya teman-teman. Ini akan menjadi row yang kedua. Misalkan set yang keduanya namanya Bambang, kotanya Jakarta,
lalu hobinya tidur misalnya ya teman-teman. Save, lalu refresh lagi di sini. Kita dapat row yang kedua. Dan seterusnya ya, misalkan kita mau tambahkan satu row lagi, kita bisa copy TR-nya, menjadi nambah satu row lagi, lalu kita rubah TD-nya, table datanya. Misalkan Chandra, ya ABC ya, Abdul Bambang Chandra. Kotanya Surabaya, misalkan. Lalu hobinya belajar coding. Nah, teman-teman bisa save lagi, lalu refresh lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita dapat 3 row dan satu row ini diwakili oleh satu TR. Kalau misalkan teman-teman mau menggabungkan nih atau merge, misalkan kolom yang ke-1 dan kedua, Abdul dan Bandung misalnya. Kalau kita mau merge, caranya adalah dengan menambahkan atribut call span. Jadi kita cuma buat 2 TD, tapi yang TD pertama ini mengambil 2 kolom. Jadi call span-nya 2 ya teman-teman. Lalu kita coba save. Ini hasilnya akan seperti apa nih. Nah, akan jadi seperti ini. Kalau kita mau merge kolomnya, itu dengan call span 2. Dia akan mengambil 2 kolom. Seperti itu teman-teman. Di episode ke-7 dari seri HTML ini, saya ingin membahas tentang iframe. Nah, apa itu iframe? Iframe kepanjangannya adalah inline frame atau frame di dalam halaman website. Format dari iframe element itu seperti ini ya teman-teman. Iframe memiliki tag pembuka dan tag penutup. Dan juga memiliki atribut source. Source ini bisa dari website yang lain atau bisa juga dari halaman web dari website kita sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama buat elemen iframe ini ya teman-teman. Buka code editor kita ya teman-teman. Dan seperti biasa, kita save dulu filenya. Saya akan kasih nama iframe.html. Lalu kita buat boilerplate-nya atau template HTML-nya dengan ketik HTML, lalu tekan tab. Title-nya saya akan kasih title iframe. Teman-teman boleh kasih title anything, apapun. Lalu kita buat elemen iframe. Ketik iframe, lalu tekan tab. Nah, untuk source-nya, saya akan kasih contoh dulu dengan source dari website lain. Misalnya, kita mau menggunakan source dari website Wikipedia. Saya copy URL-nya. Lalu kita masukkan di atribut source ini ya teman-teman. Kita save. Lalu mari kita coba buka HTML filenya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Saya akan buat sebelah-sebelahan. Ini di sini, lalu editor saya di kanan. Oke. Kita bisa juga mengatur panjang dan lebar dari iframe ini ya teman-teman dengan menggunakan atribut width. Misalnya saya kasih width 600, lalu height-nya misalnya 200. Kita coba save, lalu kita refresh lagi di sini. Nah, jadi lebih panjang ya teman-teman. Jadi lebih besar framenya dengan atribut width dan height ini. Kita bisa atur. Kita bisa juga masukkan source-nya ini dari page yang kita punya. Di episode sebelumnya kita udah sama-sama belajar tentang table ya teman-teman. Nah, misalkan kita mau buka file ini dari file yang lainnya, kita mau masukkan source-nya dari file ini, kita bisa copy nama filenya, lalu kita masukkan ke source ini, source iframe-nya. Kita save, lalu coba kita refresh di sini. Nah, table kita jadi masuk ke iframe ini ya teman-teman. Kalau kita mau masukkan video YouTube,
kita bisa juga ya teman-teman di YouTube. Ini contohnya salah satu video dari channel belajar coding. Kalau kita tekan share, lalu klik embed ya teman-teman. Nah, kita akan dapat kode iframe. Kita bisa copy ini, copy kodenya, lalu kita masukkan ke sini. Kita coba save, lalu kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Video YouTube-nya kita embed dan masukkan ke dalam page yang baru kita buat. Begitu teman-teman. Halo teman-teman semuanya, ini adalah episode terakhir dari seri HTML. Di dalam episode kali ini, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana membuat form menggunakan HTML. Nah, ini adalah format dari form element ya teman-teman. Form element dibuka dengan tag form dan ditutup juga dengan tag form. Lalu elemen-elemennya, contohnya seperti text box, atau checkbox, atau drop down, kita masukkan di dalam tag form ini ya teman-teman. Ini adalah beberapa elemen form yang sering dipakai. Yang pertama yaitu input dengan type text. Ini adalah untuk membuat text box. Dan ada juga atribut tambahan, placeholder, nanti saya akan jelaskan saat kita langsung hands on ya, langsung belajar membuat form ini. Ada juga input type checkbox, ini untuk membuat checkbox. Ada atribut tambahannya juga, nanti akan saya jelaskan waktu kita sama-sama belajar membuat code-nya. Ada juga input type radio, ini untuk radio button. Ada text area, biasanya ini untuk teks yang panjang ya, atau untuk komen contohnya, untuk pertanyaan, ini menggunakan text area biasanya. Elemen select dengan option di dalamnya, ini adalah untuk drop down. Dan juga ada juga button dengan type submit, ini untuk membuat biasanya submit button. Nah, mari kita coba buka code editor kita ya teman-teman. Nah, seperti biasa, yang pertama kita akan save dulu filenya ya teman-teman. Sebelum kita menulis code, kita save dengan extension HTML supaya code editor kita tahu bahwa kita sedang membuat HTML file. Saya buat filenya form.html, lalu kita buat dulu template-nya dengan cara mengetik HTML, lalu tekan tab di keyboard teman-teman. Lalu jadilah template-nya atau boilerplate-nya. Untuk title saya akan kasih title-nya form. Nah, di sini kita mau membuat form. Jadi kita buat elemen form. Lalu jadi tag pembukanya ya dan penutupnya. Nah, di dalam tag form ini kita mau buat elemen-elemennya ya teman-teman. Field-fieldnya. Contohnya yang pertama tadi yang kita pelajari ya, input dengan type text. Kalau kita save ya, teman-teman, coba kita save, lalu kita buka HTML filenya. Nah, itu jadi seperti ini ya, teman-teman. Jadi field text. Misalnya kita mau kasih label di depannya, kita buat elemen P, elemen paragraf. Misalnya ini untuk nama. Nah, coba kita lihat hasilnya seperti apa ya teman-teman. Ini saya akan buat sebelah-sebelahan biar gampang dilihatnya. Kalau kita refresh di sini, nah jadi seperti ini ya teman-teman. Nama lalu field di bawahnya. Nah, kalau kita mau fieldnya ini sejajar dengan label namanya, kita bisa masukkan input elemen ini ke dalam tag P supaya label nama dan text box ini jadi sejajar. Teman-teman bisa save, lalu refresh lagi di sini,
Nah, hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman. Nama lalu text boxnya. Jadi si input elemen ini ada di dalam tag P begitu. Lalu selanjutnya misalkan kita mau buat jenis kelamin. Ya. Jenis kelamin misalnya kita buat radio button. Radio button itu adalah input juga, tapi type-nya radio. Kita masukkan lagi input ini ke dalam tag P. Lalu save. Kalau kita refresh, nah jadi seperti ini ya teman-teman. Ada radio button. Nah, tapi ini belum ada namanya ya teman-teman. Radio button ini untuk apa? Kita tambahkan lagi labelnya di sini. Misalkan laki-laki. Lalu kita bisa copy lagi. Ini kalau kita save, refresh, jadi seperti ini. Ada teksnya gitu teman-teman. Labelnya laki-laki. Lalu kita bisa copy inputnya dengan labelnya sekalian. Kita paste di sini, lalu kita ganti laki-laki ini jadi perempuan. Nah, kalau kita save dan refresh, nah jadi seperti ini ya teman-teman. Ada radio button. Berikutnya, misalnya kita mau buat drop down, teman-teman. Kita buat lagi drop down, misalnya kota kelahiran. Untuk drop down, elemennya itu adalah select ya teman-teman. Nah, saya buat seperti ini karena select ini akan jadi drop down. Contohnya kalau saya save dulu, lalu kita refresh, jadi seperti ini ya teman-teman. Kota kelahiran, lalu select ini adalah drop down-nya, tapi belum ada isinya. Isinya kita masukkan dengan elemen option. Misalkan option pertama Bandung, lalu option kedua Jakarta, lalu option ketiga misalnya Surabaya. Ya. Save dulu, jadi teman-teman bisa lihat di sini kota kelahiran, di dalamnya ada drop down, elemen select, lalu di dalam drop down ini ada pilihan-pilihannya, yaitu dengan elemen option. Kalau kita refresh, jadi seperti ini ya teman-teman, ada drop down-nya. Selanjutnya misalnya kita mau buat pertanyaan, kita buat lagi labelnya pertanyaan, field untuk pertanyaan. Nah, biasanya untuk pertanyaan ini kalau teksnya panjang, kita gunakan text area. Kita buat text area di sini. Kita masukkan text area ini ke dalam elemen P supaya sejajar ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau buat ini lebih panjang, teman-teman bisa gunakan atribut row. Row-nya misalnya 10, lalu kolom. Kolomnya misalnya 20. Lalu teman-teman save. Ini akan mengontrol row dan kolom ini untuk mengontrol panjang dan lebarnya ya teman-teman. Kalau misalkan terlalu tinggi nih, kita bisa kurangin row-nya, misalkan jadi 5. Kita refresh lagi, jadi seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya misalkan kita ingin membuat untuk terms and condition. Terms and condition biasanya menggunakan checkbox. Jadi kita buat inputnya sebagai checkbox. Kita save. Nah, ada checkbox di sini ya. Kalau kita mau kasih label, kita buat elemen P-nya dan kita masukkan checkbox-nya ke sini dalam elemen P. Lalu kita buat labelnya, misalkan
Saya setuju dengan ketentuan yang berlaku untuk terms and condition ya. Kalau kita refresh jadi seperti ini ya teman-teman. Dan terakhir misalnya saya mau buat button. Kita bisa buat elemen button. Lalu buttonnya itu kita mau kasih teks kirim. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Tapi jangan lupa untuk button kita perlu tambahkan atribut submit. Atribut ini adalah untuk mengirimkan semua value yang udah kita tulis di elemen-elemen sebelumnya, input sebelumnya. Jadi kita akan submit. Nanti bagaimana kita mensubmit form ini dan untuk di-save ke DB itu nanti kita akan pelajari saat kita belajar JavaScript. Nah, ada beberapa atribut tambahan juga ya teman-teman yang bisa teman-teman tambahkan. Contohnya adalah untuk text box, kita bisa tambahkan atribut placeholder. Nah, placeholder ini biasanya digunakan untuk menambahkan teks di dalam text box itu sendiri sebagai petunjuk atau arahan field itu untuk apa. Misalnya, saya akan masukin placeholder isi nama Anda. Misalkan seperti itu ya teman-teman. Lalu teman-teman save, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi ada teks di dalam text box ini sebagai petunjuk fieldnya untuk apa. Lalu kalau teman-teman perhatikan untuk radio button, ini kalau kita select laki-laki, lalu kita select juga perempuan, dua-duanya bisa diselect ya teman-teman. Nah, untuk bisa mengontrol radio button ini dan cuma bisa dipilih satu, kita harus masukkan atribut name. Misalkan name-nya ini gender. Jadi radio button yang pertama ini untuk laki-laki saya masukkan name gender. Lalu yang kedua radio buttonnya harus memiliki name yang sama supaya cuma bisa satu pilihan yang bisa dipilih. Save lagi lalu refresh. Nah, kalau teman-teman select sekarang perempuan lalu select laki-laki, ini cuma bisa satu yang dipilih ya teman-teman. Oke, untuk drop down ini by default dia akan pilih option yang pertama yaitu Bandung. Kalau kita refresh ini selalu Bandung yang pertama dipilih. Kalau teman-teman misalkan mau defaultnya itu Jakarta, teman-teman bisa tambahin atribut selected seperti ini saja ya teman-teman. Lalu kalau kita refresh, nah jadi kelihatan seperti ini. Yang di select ini Jakarta. Jadi by default value yang dipilih untuk drop down ini adalah Jakarta. Untuk text area, teman-teman bisa tambahkan placeholder juga ya. Misalnya silahkan isi pertanyaan Anda. Nah, kalau kita refresh jadi seperti ini. Ada placeholdernya juga. Mirip kayak text box tadi ya teman-teman. Lalu untuk checkbox yang terms and condition ini, kalau teman-teman pengen by default ini ditik atau dipilih, teman-teman bisa tambahkan atribut check. Ya, ini ya teman-teman. Cukup tulis check seperti ini. Kalau kita save dan refresh, nah, by default si checkboxnya ini udah dicek. Begitu teman-teman. Nah, sekian pembahasan tentang form. Dunia coding ini luas sekali ya teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar lebih detail, teman-teman harus rajin juga untuk googling. Teman-teman bisa cari misalkan HTML form. Nah, ini yang pertama direkomendasikan adalah dari Web3 School, dan saya suka juga belajar dari website ini. Kalau teman-teman lihat di sini, teman-teman bisa lihat banyak detailnya, dan teman-teman juga bisa coba sendiri ya, try it yourself, dan ada code-nya. Ini kalau saya expand browsernya, teman-teman bisa lihat ada pilihannya di sebelah kiri, dan teman-teman bisa belajar secara detail
dari website ini. Sekian teman-teman pembahasan tentang form. Kalau teman-teman terbantu dengan video ini, teman-teman bisa like videonya, share juga, dan subscribe channel Belajar Coding ini. Terima kasih teman-teman. See you in the next video. God bless you.